Jawaban jiwamu tentang jodoh atau cinta sejatimu. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Temanya tentang jawaban jiwamu sendiri soal jodoh atau cinta sejati, atau kalian bertanya-tanya tentang kehidupan percintaan kalian nanti gimana. Coba tanya ke diri sendiri. Tarik nafas, tahan, sebutkan pertanyaan dalam hati, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Kalau masih mikirin tentang seseorang, atau bahkan overthinking tentang hal-hal yang membuat kamu cemas, redakan dulu gitu. Hempaskan sosok orang-orang itu di dalam pikiran kamu, fokusnya ke diri sendiri. Imajinasikan kayak kamu ngelihat diri kamu sendiri, terus kamu bertanya sama diri sendiri. Pilihan pertama, ada Heart with a Key. Gambarnya gembok sama kunci. Pilihan kedua ada Love Call, ada telepon. Pilihan ketiga ada Cupid Arrow, panahnya Cupid. Kamu bisa pause video untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Gunakan intuisi, latih intuisi ya. Terus kalau misalnya kalian masih bingung cara gunain intuisi seperti apa, imajinasikan kayak kamu ngobrol sama diri sendiri. Pilih yang mana nih gitu. Nanti ada salah satu pilihan yang akan menarik kamu. Itu pilihan yang paling pertama atau pilihan yang mesti kamu lihat gitu. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa aku harus kayaknya milih 2, it's okay, gak ada masalah. Cuman make sure kalau kamu lihat dulu readingan yang ketarik di awal itu gitu. Oke. Okay? Untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah ya. Aku percaya ini bukan kebetulan, jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu, dan ini adalah timeless reading. Kapanpun kamu menonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Kita langsung lihat aja. Jawaban jiwamu terkait jodoh atau cinta sejati. The Five of Pentacles sama the Ace of Swords. Ini orang baru. Kebanyakan dari kalian belum ketemu sama dia, atau bahkan dia adalah sosok orang yang kamu nggak anggap itu jodoh, gitu, nggak anggap itu someone special. Because kalau aku lihat di sini momennya saat ketemu mungkin kamu ada lagi masalah, ada problem gitu, jadi tidak terlalu terfokus ke dia, atau kamu lagi fixated atau terpaku sama seseorang. Saat terpaku sama seseorang kan ada orang hadir pun ngasih kamu cinta, kemungkinan nggak akan kelihatan gitu, nggak akan nyadar. So di sini sarannya untuk lepasin belenggu itu. Kalau jawaban dari jiwamu, kalau misalnya kamu mau ketemu jodoh, kamu harus melepaskan dirimu dari belenggu-belenggu yang menyiksa kamu sendiri, gitu. Yang bikin kamu sengsara apa sih? Kekurangan? Kurang apa? Gitu. Kamu harus hadapin itu dulu, gitu. Mungkin di sini ada problem soal finansial, ada yang problemnya soal kesepian, ada yang problemnya soal hubungan toksik, ada yang problemnya soal hubungan toksik sama keluarga, pertemanan, atau ngerasa kayak lonely, gitu. Itu yang harus dihadapin dulu. Kamu punya senjata untuk bisa merubah kehidupan kamu, rubah dulu baru nanti ada pertemuan gitu, atau ada persatuan. Because di sini kalau aku lihat penjara itu bukan dibuat sama keadaan, tapi dibuat sama pikiran sendiri gitu. Jadi mau ada jodoh yang sangat tulus datang ke dalam hidup kamu, atau cinta sejati yang tulus, tapi kalau dirimu sendiri terjebak sama situasi, kamu gak akan benar-benar bisa mendapatkan freedom, gak benar-benar dapetin kebebasan atau konsep kebahagiaan gitu. So new person, kalau aku lihat di sini belajar untuk terbuka dulu, belajar untuk welcoming, belajar untuk saat ketemu orang itu jangan langsung oke, dia jadi jodohku atau enggak ya, atau bahkan aduh nanti nikah adatnya apa ya gitu. Berteman dulu. Komunikasi dulu, karena kalau aku lihat di sini yang harus dipelajarin adalah skill komunikasi ditingkatin. Komunikasi itu sebagai alat bantu untuk menjalin hubungan gitu. Jadi kayak jembatan gitu. Jadi kayak kamu nyusun jembatan dengan cara berkomunikasi, trying to get to know that person, coba kenalin orang itu gitu.
kenalin diri kamu sendiri. Pertama yang harus dilakukan adalah kenalin diri sendiri. Saat kita kenalin diri sendiri, kita dihadapin sama seseorang, kita akan tahu ngomongnya apa, kita akan tahu maunya apa, gitu. Kita cari apa. So, kalau aku lihat, mungkin beberapa dari kalian di fase gini. Aku ngelihat banyak orang yang terjebak di dalam fase healing. Udah healing nih, maksudnya pernah mendapatkan sebuah ujian, terus niat untuk healing, tapi udah stuck di fase healing. Harusnya kan setelah healing kita sembuh, terus kita bisa keluar lagi gitu. Sementara ini masih ada ketakutan, jadi stuck di fase healing. Jadi kalau misalnya saran dari aku adalah untuk melepaskan diri kamu dari situasi itu, gitu. Walaupun kita berproses untuk healing itu memang harus ya, tapi kita juga harus sudah mampu menyelesaikan di fase itu, gitu. Jadi kita memulai fase baru. Kalau misalnya orang-orang stuck di fase healing itu biasanya ketemu masalah, kok masalahnya nggak selesai-selesai ya, gitu. Aku udah selesai ini, tapi nanti ada lagi. Nah, itu biasanya stuck sama fase healing. Jadi harus banyak kontemplasi gitu, karena kemungkinan memang kalau jodoh datang, tadi mungkin ada sebuah ujian dalam hidup kamu yang harus kamu fokusin dulu. Cuman saat kamu mampu untuk bisa meruntuhkan ilusi-ilusi itu, kamu mampu untuk ngelihat kehadirannya dia gitu. Ada beberapa hal yang mungkin tidak akan sesuai sama ekspektasi. Tadi contohnya, mungkin kayak kamu lagi suka banget sama seseorang, kayak gregetan sukanya gitu. Ternyata itu juga ujian gitu. Dan untuk kalian yang berada di toxic relationship, yang tadi aku bilang ini jodohnya masih belum ketemu gitu. Jadi ada toxic relationship yang harus dirilis dulu, dilepasin dulu. Oke? Ada The Star, ini aku bakalan lihat ciri-cirinya. Kalau kata jiwamu, jodohmu itu adalah sosok orang yang cukup populer, orang yang cukup sabar. Dia bukan tipe orang yang getol untuk cari seseorang ya. Dia getolnya untuk memperbaiki diri sendiri, untuk hubungan dia sama Tuhan, hubungan dia sama sesama, dan bahkan untuk finansialnya dia gitu. Dia cukup mandiri. Dia orangnya suka berbagi gitu. Dan kalau aku lihat dia bukan tipe orang yang kesehariannya santai gitu. Dia punya banyak kesibukan. Kalaupun dia kayak ada kosong-kosong, dia menyibukkan dirinya sendiri gitu. Jadi kamu harus terbiasa untuk berhubungan sama sosok orang yang sibuk. Karena nggak akan 24 jam selama seminggu buat kamu aja gitu. Yang tadi aku bilang, dia suka bagi-bagi cinta, orang yang sangat generous, jadi dia fokus untuk bagi cinta ke keluarganya, ke teman-temannya, hubungan sama sesama gitu. Jadi kalau ngomongin soal waktu, nggak sepenuhnya untuk dirimu gitu. Nah, dari energi The Knight of Wands, orangnya cukup berani gitu. Pemberaninya tuh bukan kayak, oke, ayo maju berantem gitu. Bukan. Tapi dia berani untuk ngambil keputusan soal cinta. Berani untuk mencintai, berani untuk mengakui perasaan yang seperti apa. Jadi kalau misalnya bisa dibilang ini tipe orang yang jujur. Dia bisa nunjukin rasa sayangnya, jadi bukan tipe orang yang kayak diem-diem, terus menutupi perasaannya dengan sikap yang dingin, enggak. Orangnya cukup hangat, jadi kalau misalnya memang sayang sama seseorang, respect sama seseorang, itu ditunjukin banget gitu. Dan dia bakal validasi gitu, bakal ngomong, aku sayang kamu gitu, tipenya. Terus kalau aku lihat dari segi physically, dia memang memperhatikan fisik. Mungkin ini untuk menunjang karirnya dia, untuk ketemu orang-orang. Memang agak concern soal visual ya dia gitu. Jadi keindahan diri sendiri dari luar dia cukup concern atau cukup memperhatikan gitu. Terus di sini dia adalah sosok orang yang sangat aktif, bukan hanya di pekerjaan. Jadi banyak hobi gitu. Jadi mungkin kamu bakalan noticing atau bakalan ngeh soal hobi-hobinya dia, entah itu hobi olahraga atau motoran, mobilan gitu. Kendaraan dia itu yang bakalan sangat signifikan, mungkin sangat berisik ya kendaraannya. Aku bakalan lihat nih di sini. Momentum ketemu memang bukan dalam waktu dekat. Gitu. Jadi kalau aku lihat di sini memang harus banyak sabar karena dia tipe orang yang sabar juga. Dia tipe orang yang nanti aja dulu lah gitu. Percintaan jodoh-jodohan terakhir dulu lah gitu. Dia fokus untuk meniti karir, fokus untuk kenyamanan hidupnya sendiri. Tadi hubungan dia sama Tuhan, spirituality-nya.
Aku mencoba untuk melihat ini kapan, gimana ketemunya gitu. Cuman beberapa dari kalian tidak dipungkiri ini ketemunya mungkin via sosial media gitu, atau dikenalin sama perantara gitu. Cuman ini untuk beberapa jam. Tapi memang fasenya, waktunya memang bukan dalam dekat. Karena gini, kamu punya tendensi untuk menikmati hidup kamu sendiri. Kamu punya dunia kamu sendiri di sini. Dia pun seperti itu. Dia punya dunianya dia sendiri. Dia pun agak-agahan ya untuk keluar dari dunianya dia, dan kamu pun seperti itu. Udahlah, aku punya kenyamanan aku sendiri. Kalau kamu lihat di sini, dia ada di gunung es. Ini ada di gunung yang lain. Jadi berseberangan kalau aku lihat. Tapi sama-sama di ujung gitu. Jadi kalau fase kedewasaan itu sudah matang saat bertemu ya. Kamu udah dewasa, dia juga sudah dewasa. Memang dari kedua belah pihak ini yang aku lihat memang ada perjalanan spiritualnya masing-masing. Dia punya perjalanan spiritual, kamu juga punya perjalanan spiritual. Nanti saat ketemu saling menghargai informasi-informasi masing-masing, saling menghargai pengetahuan masing-masing. Cuman memang kalau aku lihat, kalau ini kalau mau usaha, memang harus keluar dari dunia kamu yang sekarang gitu. Jadi memang untuk terbuka aja, kayak membuka. Kemarin mungkin dunianya tertutup, sekarang dibuka dunianya gitu. Lebih exploring lagi gitu. Dan di sini kalau aku lihat ada jarak jauh beberapa dari kalian. Jadi bisa secara harafiah dia tinggal di sana, kamu tinggal di sini, atau bahkan memang dari segi energi ini masih agak belum selaras gitu kalau aku lihat. Karena memang perjalanan atau path jalan spiritualnya masih berbeda gitu. Kamu mesti jalanin dulu perjalanan spiritual kamu, dia juga seperti itu. Kemungkinan kamu bakalan dealing sama sosok orang yang punya energi Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Earth sign, Virgo, Capricorn. Ya, jadi kalau aku lihat dia cukup bisa grounded, tapi punya ambisi gitu. Jadi dia tipe orang yang kayak bersahaja, tapi punya ambisi yang besar gitu. Terutama yang tadi aku bilang soal karir gitu, kenyamanan hidup dan sebagainya. Di sini dia datang itu tidak memaksakan keadaan ya. Makanya yang tadi aku bilang di awal, kemungkinan tuh dia munculnya tuh memang saat kamu sedang dealing sama kehidupan kamu sendiri dan dinamika dan drama-drama kamu sendiri gitu. Saat dia hadir, kalau kamu noticing atau kamu sadar ya udah, kalau nggak sadar ya udah gitu. Dia nggak memaksakan keadaan tipenya gitu. Dan di sini memang saat ketemu, kalau aku lihat sebenarnya ada sebuah informasi dari semesta kali ya untuk dirimu. Ini kayak kesadaran tentang betapa bedanya hidup kalian berdua gitu. So, aku bakalan lihat dari sini. Ini adalah oracle card-nya. Ada falling, ada riding. Jadi kalau aku lihat memang harus ngelakuin perjalanan dulu untuk sampai ke titik kamu bisa ketemu sama orang ini. Ini bisa kamu anggap secara harafiah gitu, perpindahan tempat tinggal, tempat kerja, atau bahkan secara metafora. Perjalanan spiritual harus kamu tempuh dulu. Cuman dari yang aku lihat falling ini kita harus berani sebenarnya buat jatuh cinta. Nah, yang tadi aku bilang kadang-kadang orang di dalam keadaan yang stuck di fase healing atau terjebak di fase healing, dia pasti akan banyak waspada gitu. Aku nggak mau jatuh lagi, itu normal. Tapi itu ada apa ya? Sebenarnya nggak jauh beda sama ilusi ketakutan gitu. Jadi kamu harus tahu nih, kamu menjaga diri kamu, intuisi menjaga kamu, atau ilusi yang menahan kamu gitu. Ada past life relationship, you have known each other before, so when you met this person, ini bakalan banyak deja vu gitu. Jadi banyak familiarity. Kalau aku lihat dia pun ngerasa kayak gitu. Nah, kalau aku lihat karena dia juga udah tahu nih, mungkin kalian punya history di kehidupan sebelumnya, makanya dia tidak terlalu cemas gitu untuk hubungan sama diri kamu, walaupun kamu tidak terlalu sadar tentang kehadiran dia.
Codependency, addiction, are affecting romantic life. Tadi aku dapat pesannya gini. Jadi mau kamu nggak nyadar juga ujung-ujungnya kamu sama aku gitu. Ini ada sebuah adiksi. Adiksi tuh bukan cuma kayak ada adik sama obat-obatan ya. Cuman ada orang yang adiksinya sama TikTok. Ada orang yang adiksinya sama social media. Ada orang yang punya adiksi untuk mempunyai lifestyle yang tidak sesuai gitu. Atau bahkan ada addiction sama seseorang yang kayak bangun tidur langsung ngecek, aduh dia udah ngechat apa belum gitu, dia kayak gimana keadaannya, dia post apa gitu. Itu kecemasannya pasti berlebihan banget, jadi harus dikurang-kurangin. Dan ini sebenarnya simple, kalau melekatan sama manusia yang berlebihan itu agak dikurang-kurangin. Kemelekatan sama hal yang toxic yang merugikan agak dikurang-kurangin. Karmic relationship, fleeting, triggering, turmoil, resentment, lesson, letting go, and loving you. You need to release something. Yang konsepnya kayak karmic, hal-hal yang nge-trigger kamu itu kan sebenarnya untuk pelajaran pasti ya gitu. Nah, ini ada tadi ujian-ujian saat bertemu, nanti ada hal-hal yang nge-trigger juga, itu sinyalnya. Ada pelajaran yang sudah kamu lalui dalam kehidupan, belajar untuk melepaskan juga hal-hal yang membuat kamu tuh sebel, dendam gitu. So di sini ada kisses unconditionally loving, giving and receiving affection, and falling in love. Jadi bisa kamunya atau dianya yang punya pelajaran soal memberikan cinta kasih yang tulus. But what I see di sini, karena dia punya energi the star, dia tipe orang yang kalau memberikan sesuatu dasarnya dari ketulusan, ngelakuin sesuatu dasarnya dari ketulusan. Ada orang yang kalau punya banyak trauma, dikasih ketulusan sama orang lain tuh pasti ada prasangka buruk. Dia niatnya gimana ya? Kok dia ngasih aku ini? Kenapa dia ngasih aku gini ya? Kenapa dia gini gitu? So untuk kamu yang merasa kalau misal kamu punya trauma-trauma di masa lalu yang bikin kamu banyak terlalu waspada atau terlalu berprasangka buruk, itu harus dilepas dulu gitu prasangka buruknya. Karena kalau konsep taking and giving secara ketulusan, kita nggak mikir banyak soalnya. So aku bakalan lihat outcome of the situation. Lilies. Bunga lili itu bisa jadi simbol untuk kalian berdua. Atau coba deh taruh bunga lili di kamar. Itu mungkin akan memberikan efek vibrasi yang baik. Terus juga kalau aku lihat ini ada hubungan sama keluarga. Kalau kamu punya keluarga yang sehat, yang healthy, banyak-banyakin meluangkan waktu dengan mereka, itu ngebantu vibrasi kamu untuk ngebuka energi yang baik gitu, jadi magnet untuk si jodoh. Tapi kalau ada dinamika, selesaikan dulu. Mungkin itu PR untuk diri kamu. And then di sini karena ada railroad, it means ada perjalanan yang harus ditempuh. Nah, yang tadi aku bilang, perjalanan itu bisa secara harafiah gitu. Ada perpindahan tempat tinggal, perpindahan suasana gitu, atau bahkan perubahan suasana, perubahan lingkungan pekerjaan, lingkungan pertemanan gitu. Jadi sesuatu yang baru gitu yang kamu tinggali di situ, atau kamu spending a lot of time di situ. And then di sini ada, karena ini bisa vice versa, bisa juga dia yang datang ke kamu, tapi bisa kamu yang datang ke dia gitu. Cuman ini kalau secara metafora itu perjalanan spiritual. Angka 2222, angka 2222 itu bisa jadi angka yang jadi sinyal dari semesta juga. When you see, kalau kamu banyak lihat angka kembar, angel number itu, kemungkinan ada pesan di situ. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau berlanjut, bisa bawa personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri. And then, if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye! Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan kedua. Jadi ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Kita langsung lihat aja.
jawaban jiwamu soal jodohmu. Ada the moon sama ada the high priestess. So ini gini. Ini simple sebenarnya. Yang akan ngebantu kamu menemukan cinta sejati adalah dirimu sendiri. Intuisimu sendiri. Keberhasilan untuk koneksi sama diri sendiri. So, untuk kalian yang masih nyari-nyari di luar sana jawaban-jawaban, udah harus stop ya. Udah harus fokusnya mencari jawaban di dalam diri, exploring diri sendiri. Ini perjalanan ke dalam diri itu adalah bukan perjalanan yang mulus-mulus memang. Kadang-kadang kita akan ketemu hal-hal yang seperti memori yang nge-trigger gitu. But itu harus dilalui gitu untuk bisa controlling diri kita sendiri, untuk controlling jalan kita sendiri. Ini banyak banget dari kalian yang memang ada pernah di dalam fase spiritual awakening, intuitive person, orang-orang yang intuisinya kuat, suka hal-hal gaib-gaib, hal-hal magic-magic, suka hal occultism, mempelajari occultism, ada yang suka soal astrologi, astronomi, atau bahkan kalian suka tarot gitu, punya tarot deck di rumah. Nah ini kalau aku lihat itu juga bisa ngebantu ya gitu, but trust yourself, percaya sama diri sendiri. Dengan cara apa? Selamin diri sendiri. Ada ketakutan pasti, karena kan kita ngadepin diri kita yang seutuh-utuhnya ya. Kadang-kadang ada orang-orang yang masih punya ego-ego yang toxic, saat ketemu sama sisi terburuk, denying gitu. Jangan denying. Karena sisi baik dan buruk udah pasti ada. Embrace it gitu. Try to control it. Karena keberhasilan manusia tuh bukan cuma dapat duit banyak, tapi bisa controlling emosi, bisa controlling inner self-nya sendiri, koneksi sama inner self, bisa controlling ego-egonya gitu. Jadi ini harus dilakukan. Cuman kalau aku lihat gini, when you met atau perjalanan ketemu jodoh, memang di perjalanan spiritual kamu. Kalau aku lihat dari energi the moon ini kan kita belajar untuk menggali intuisi sendiri. Dan pasti akan banyak ilusi. Aku tidak akan memaniskan bacaan karena perjalanan kamu ketemu jodoh pasti akan banyak ilusi. Kalau kita tidak punya spiritual yang kuat, moral yang kuat, kepercayaan diri yang kuat, percaya sama diri sendiri lah. Kalau mati mohon maaf. Itu akan sangat bisa digoyahkan sama ilusi-ilusi. Untuk beberapa dari kalian mungkin juga harus terkoneksi sama siklus bulan. Coba deh bisa Google, bisa cari tahu cara untuk terkoneksi sama siklus bulan seperti apa. Dan di sini sebenarnya ngomongin soal intuisi yang lebih bisa dikuatkan, itu bakalan ngebantu banget gitu untuk bisa jadi senjata ngelawan ilusi-ilusi. Jadi kadang-kadang konsep ilusi contoh gini, nanti ada pilihan gitu, si A atau si B gitu, dua-duanya sama nih kelihatannya gitu, tapi sebenarnya beda. Jadi kalau misalnya kita punya intuisi, itu akan lebih mantap lagi gitu untuk milihnya. So di sini udah harus belajar atau berprogres dari apa yang sudah kamu alamin kemarin gitu. Jadi ilmu-ilmu dari luar udah nih gitu. Tinggal gimana caranya untuk kamu connecting semua dari apa yang sudah kamu alamin sama pengalaman-pengalaman hidup dan ilmu-ilmu yang kamu dapat gitu. Terus di sini kalau aku lihat, kamu ibaratkan kalau si jiwamu tuh bilangnya gini, kamu akan tahu kok ketemu jodoh, kamu langsung akan oke, ini jodoh nih gitu. Ada intuisi yang saling terkoneksi. So kayak something yang kayak knowing gitu, tahu aja gitu dia kayak gimana gitu, tahu aja jalannya seperti apa. Untuk kalian yang sekarang ngerasa bingung, berarti ada persoalan soal kurang terkoneksi sama di dalam diri sendiri gitu. Koneksinya lebih dikuatkan, nanti nggak akan bingung. Aku bakalan lihat dari sini ada the devil, ada the Three of Pentacles, sama ada the Nine of Swords. Iya, kemungkinan kamu dealing sama sosok orang yang memang
juga sebenarnya 11-12 sama dirimu gitu. Cuman memang kehadiran kamu itu lebih banyak membantu atau menginspirasi dia soal perjalanan spiritualnya. Jadi kayak nge-trigger gitu karena kamu sudah punya banyak bekal lah gitu ibaratkan. Nah, di sini kamu mungkin akan sedikit memandang sebelah mata gitu. Karena kok dia gini ya, kok dia sangat mengejar duniawi ya gitu kalau aku lihat. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang uh, bakalan ngebuat kamu tadi ada ilusi-ilusi atau ada keraguan tentang lifestyle-nya dia kalau aku lihat yang memang beda daripada dirimu gitu. Contoh kamu punya keseimbangan antara hubungan kamu sama yang di atas dan hubungan kamu sama si dunia ini gitu. Sementara dia agak berseberangan nih gitu dunianya dia. Nah, itu akan ada muncul pertanyaan-pertanyaan. Kenapa nih aku dipertemukan sama dia gitu. Cuma nanti karena ada kedewasaan di dalam diri, kamu sudah mulai memahami dasarnya dia kayak gimana gitu. You dealing with someone yang secara physically bisa dibilang nih kayak konsep seksi ya gitu. Jadi kalau aku lihat banyak yang tertarik sama dia karena dia punya aura yang cukup bisa dibilang memikat gitu. Nah, orang-orang yang punya aura memikat ini biasanya itu pasti akan butuh waktu lebih lama lagi untuk kita ngelihat layer paling dalamnya gitu. Sebenarnya agak 11-12 sama dirimu, tapi kalau diri kamu sebenarnya kayak emang lebih misterius aja gitu. Butuh usaha dan effort untuk ngelihat dalam kamu seperti apa. Kalau dia kelihatannya contoh kayak nakal gitu, tapi sebenarnya nggak nakal gitu. Jadi kita harus punya effort juga untuk ngelihat sisi baiknya seperti apa. Dan then yang aku lihat dari energi The Devil di sini ini kayak tantangan untuk diri kamu. Jadi kamu akan menginspirasi dia untuk jadi lebih baik lagi. Sementara kalau dari porsiannya dia itu kayak tantangan untuk diri kamu, tantangan untuk lebih sabar lagi, tantangan untuk lebih belajar lagi gitu. Ini sesuatu energi yang menggoda kalau aku lihat. Jadi ini yang mungkin agak bikin kamu overthinking gitu. Terus kamu dealing sama sosok orang yang sebenarnya bisa bekerja sama. Beberapa dari kalian akan ketemu sama dia itu mungkin saat lagi ada bisnis bareng, kerja sama bareng, atau bahkan kamu visiting kantornya dia visiting kantor kamu, atau bahkan ada kolaborasi gitu. Ada energi profesional lah gitu. Atau ketemu saat memang kamu lagi ngelakuin sesuatu yang tujuannya untuk bekerja gitu. Cuman kalau aku lihat di sini beberapa dari kalian memang ada perantara pertemuannya. Nah, ini yang lucu dari energi The Devil. Perantaranya tuh mungkin bukan perantara yang kayak deket banget sama diri kamu gitu. Ini mungkin kayak teman-teman atau teman kerjaan gitu, atau bahkan kolega-kolega gitu, atau bahkan perantaranya adalah sebuah pekerjaan yang kamu pun nggak terlalu terkonek di situ gitu. Contoh gitu. Atau bahkan lingkungan yang ini bukan lingkungan aku banget, tapi ya udah kesini gara-gara ada teman aku lagi ulang tahun, contoh gitu. Jadi ada pertemuan seperti itu. And then kalau aku lihat di sini dia orang yang mampu untuk kerja sama sebenarnya. Jadi walaupun kamu menginspirasi dia nganggap kamu sebagai seseorang yang bisa kayak puzzle gitu, ada misterinya, jadi dia ada penasaran, ada rasa semangat untuk ngulik kamu gitu. Dia mencoba untuk menundukkan dirimu gitu, cuman kalau aku lihat kamu lebih pintar di sini. Kalau pesannya sih ada sesuatu tentang malam hari, jadi kemungkinan bisa ketemu saat malam hari ya gitu kamu sama dia. Cuman memang ada obrolan yang bukan obrolan yang casual, ini obrolan yang cukup serius gitu saat bertemu. Ada yang ini aku kasih possibility karena banyak yang baca di sini. Ada juga pertemuannya itu saat kamu lagi konsul ke seseorang, terus ada dia gitu, atau bahkan vice versa, ada dia yang lagi pengen ngobrol sama dirimu atau teman-teman kamu yang pengen ngobrol sama kamu gitu. Jadi ada obrolan-obrolan cukup serius di sini. Aku bakal lihat dari sini ada karma, and then the King of Cups. Iya, kamu harus benar-benar gunain intuisi buat ngelihat dia. Jadi ibaratkan kayak intuisi itu kayak kacamata X-ray.
Jadi bisa ngelihat dari dalam ke dalamnya. Kalau misalnya ngelihat ya udah pakai kasat mata aja, pasti akan ngejudge orang ini, oh dia tuh kayak gini, lifestyle kayak gini gitu, pekerjaannya kayak gini 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 gitu. Banyak orang yang nganggap sebelah mata gitu jatuhnya. Nah, tapi kalau kita pakai intuisi, kita akan ngelihat kebaikannya dia, ketulusannya seperti apa. The King of Cups itu orang yang sangat memahami ya gitu. Jadi kemungkinan si jodoh kamu itu orang yang paling paham lah tentang diri kamu dibanding orang-orang lain gitu. Dia punya kesabaran, hatinya seluas samudra. Kalau King of Cups itu dia mampu untuk ngontrol samudranya dia gitu. Jadi mampu untuk mengontrol amarah. Dia bukan tipe orang yang gampang marah. Nah, ini yang lucu. Mungkin kalau dari segi dari penampilan, dari tadi kalau dilihat pakai kasat mata, dia mungkin kelihatan kayak orang yang emosian gitu, orang yang kurang sabar, arogan gitu. Tapi sebenarnya enggak gitu. Orangnya sabar banget gitu. Itu cuma di luarnya aja. Nah, ini kemungkinan juga gara-gara penampilan dia yang mungkin agak mengintimidasi gitu, bikin orang-orang takut ngobrol sama dia gitu. Tapi sebenarnya cukup banget pengertian gitu. Nah, mungkin juga caranya dia untuk memahami orang lain ya beda gitu. Nah, kamu adalah seseorang yang mampu untuk memahami itu gitu. The King of Cups ini saling memahami satu sama lain. Also, dari karma di sini tadi tahu pas ketemu, oke, ini dia orangnya. Oh, ternyata ini. Cuman taunya itu bukan hanya tahu-tahu yang indah-indah lovey-dovey ya. Jadi kayak, oh, rainbow and butterfly nih perjalanannya, enggak. Sudah paham, oke, ini ada. Oh, ini belokannya ke sini, turunannya ke sini, naiknya gini gitu. Kamu udah mulai memahami ini gitu. Jadi kalau aku lihat dari energi di karma ini kayak pertemuan dengan seseorang yang memang diperuntukkan untuk dirimu karena sudah menjalani kehidupan sebelumnya bersama gitu. Jadi ada perjanjian satu sama lain untuk ketemu di kehidupan sekarang. Also, yang aku lihat di sini juga panggilan jiwa. Jadi kamu akan men-trigger dia untuk ngikutin panggilan jiwanya dia, dan ini disaranin untuk dirimu. Kalau kamu mau ketemu jodoh atau mau bersatu sama jodoh, ikutin panggilan jiwamu. Lawan godaan-godaan ini gitu. Untuk kalian yang terjebak sama ilusi atau kehidupan yang ilusi, kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya tidak sehat, lifestyle yang tidak sehat, coba dirilis gitu. Sometimes ada orang-orang yang terjebak dalam keadaan yang dia anggap nyaman, tapi sebenarnya itu memenjarakan. Itu beda banget. Jadi kita harus ngejar kenyamanan di kehidupan. Jadi kita kayak keluar dari zona nyaman tuh bukan mengorbankan kenyamanan ya, tapi untuk ngejar kenyamanan yang lebih gitu. Cuman itu emang harus punya rasa kenyamanan. Cuman ada orang-orang yang salah kaprah. Nyamannya dikira itu nyaman, ternyata itu penjara gitu. Jadi keluar dulu dari penjara-penjara gitu loh. Nih terkoneksi sama Divine Feminine. Untuk kalian yang laki-laki, kamu disuruh untuk koneksi sama bumi ini, sama alam semesta. Untuk kalian yang perempuan, connect sama herself, intuisi diri sendiri. Dan ya tetap sih kita harus terkoneksi sama alam ya gitu untuk balance. Tadi pesannya ikutin siklus bulan atau pahamin siklus bulan bekerja seperti apa. Terus kita bakal lihat dari sini. Ada blessing. So, kamu sebelum ketemu atau sebelum bersatu ada banyak informasi atau downloads dari semesta. Kayak dikirimin gambaran-gambaran lah gitu yang tadi aku bilang. Nanti akan tahu, oke, lika-likunya gini gitu. Naik turunnya gini. Blessingnya bisa lewat mimpi, bisa lewat saat meditasi, dapat informasi tentang sesuatu gitu. Atau lagi ngobrol sama temen gitu. Ada music. Music is going to help karena di sini ada music. Nanti aku bakalan baca atau ngambil dari sini. Musik akan ngebantu untuk fase healing, membantu untuk lebih bahagia lagi. Mungkin dari kalian juga dapat pesan dari semesta lewat musik-musik, atau kalian bisa bermusik, ya udah coba salurkan bakat-bakatmu.
Di sini express your love. Go ahead and make romantic gesture. Ini harus mampu buat mengekspresikan rasa cinta. Jangan hanya dipendam. Getting to know each other. As you reveal your innermost self to each other, your bond depends. Nah ini bondingnya, ikatannya akan lebih kuat saat saling memahami satu sama lain. Terbuka. So kamu nggak bisa berharap dia aja yang terbuka. Itu dua arah ya yang namanya hubungan. Kamu pengen tahu tentang dia, ya berarti dia juga pengen tahu tentang diri kamu. Saling terbuka. Ada mask, non-showing true feelings, hide, personify, pretend, delude, gaslighting. Ayo, buka. Ini ibaratkan jadi jati diri sendiri. Kita boleh untuk ngejaga diri, tapi saat berniat untuk memiliki hubungan atau kita mempunyai cinta sejati, kita harus jadi jati diri kita sendiri gitu. Belajar untuk membuka diri kita seperti apa. The Swords and Rose. Ini nanti ada sebuah kebenaran yang akan terungkap. Lalu kalau aku lihat gini, ini ada konsep protection and power yang aku noticing dari energi The Devil ini. Sometimes orang ngira The Devil itu kartu yang buruk. Enggak sebenarnya. The Devil itu menunjukkan passion, semangat yang luar biasa. Kalau aku boleh kasih gambaran kayak orang tua yang posesif ke anak berlebihan, itu simbol The Devil seperti itu. Kan ada nih orang tua yang ada rasa cinta, proteksi, tapi ngebiarin anaknya bebas gitu. Itu ada energi yang sehat di situ, tapi juga ada orang-orang tua yang posesifnya berlebihan, kayak agak sedikit mengekang, tapi landasannya tetap gitu, dasarnya dari rasa sayang gitu. Cuman ini kalau aku lihat seperti itu. Ini mungkin beberapa dari kalian harus melepaskan diri kalian dari posesif yang berlebihan. Bisa kamu posesif akan sesuatu, atau mungkin dalam lingkungan keluarga yang terlalu posesif sama diri kamu. Sedikit diturunin proteksinya, sedikit diturunin posesifnya gitu, biar bisa terbuka. Atau kamu dealing sama seseorang yang posesif di sini. Ini ada kejujuran. Walaupun kelihatannya dia nakal ya si jodohmu, tapi dia tipe orang yang sangat sopan loh gitu. Kayak pengen pegang tangan. Pokoknya mau menyentuh aja dia minta izin gitu. Mau ngajak kamu jalan pun kayak minta izin gitu. Atau ada kesopanan lah, ada jarak, ada space gitu kalau belum ada kepastian contohnya. Jadi bukan tipe hubungan yang langsung kayak physical touch terus gitu. Enggak. Jadi ada rasa respect di sini. So aku bakalan lihat di sini ada music. Pesan dari your self. Summertime Sadness. Lana Del Rey. Ini melankolis sekali ya lagunya. Ada We Fall in Love in October, Girl in Red. Mungkin ada sesuatu yang akan terjadi bulan Oktober. Coba dengerin We Fall in Love in October. Lihat kata-katanya. Oke, nggak kebaca kata-katanya. Ya sudah. Dengerin coba. Also di sini ada Mirror Ball, Taylor Swift. Kita bakalan lihat ke outcome of the situation. Ini very intense. Kalau aku lihat, jadi sangat beda dari hubungan-hubungan sebelumnya ya. Ini hubungan yang sangat intens. Ini tuh self-controlnya harus besar. Ini kalau aku lihat, dia pengen banget nih contoh memelukmu, tapi dia nahan-nahan gitu. Karena ada respect di situ. Kecuali memang kamu izinin contoh. Ini contoh ya. Atau
dia pengen banget selalu ketemu diri kamu, tapi dia tetap bisa kasih kamu space untuk berkembang gitu. Dan ini saran, kalau ada yang sakit di badan, di kepala, di dada, di hati, di perasaan, di mental, sembuhin dulu. Okay? So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silakan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut bisa fokus reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Halo my love, ini untuk pilih pilihan ke 3. Jadi aku udah pilih kartu-kartu dan oracle cardnya sebelumnya. Jadi kita langsung lihat aja. Ini jawaban jiwamu tentang jodoh. Ada Four of Wands. Sama ada The Hermit. Ini adalah orang-orang yang sangat beruntung. Jadi gini, sometimes kan ada di fase kalau kamu lihat tuh orang mesti keluar sana gitu, ketemu jodoh gitu. Ini kamu cukup untuk menjalani kehidupan sehari-hari, memperbaiki diri sendiri. Ini kayak datang gitu. Jadi kayak dikasih gift lah, dikasih hadiah. Karena kalau dari energi The Hermit sendiri kan ini biasa di fase introvert gitu, di fase di dalam duniamu sendiri, kamu menjalani kehidupan senyaman-nyamannya gitu, ibaratkan. Nah, kamu berfokus sama diri sendiri, ini kayak ngebawa semesta gitu. Ini buat kamu gitu sosok ini. Dan kalau aku lihat di sini memang saat ketemu ada kayak langsung obrolan soal ingin serius ya kalau aku lihat, karena kemungkinan kamu dealing sama seseorang yang cukup dewasa. Kamunya udah siap, udah dewasa, dianya juga dewasa gitu. Jadi ya udah enjoying the moment gitu. Karena dari kedua belah pihak pun, dari segi dirimu, dirinya, keluarga dia, keluarga dirimu ya memang sudah siap untuk kalian bersatu gitu. Dan ini sebuah perayaan ya kalau aku lihat saat ketemu. Karena perayaannya juga yang berterima kasih sama Tuhan tuh bukan cuma kamu dan dia, tapi keluarga-keluarga kalian juga. Oh, finally. Oh, akhirnya gitu. Terus kalau aku lihat di sini gini, yang perlu kamu lakuin adalah pasti memperbaiki diri sendiri. Cuman bukan buat dia, tapi buat diri sendiri. The Hermit itu biasanya kita belajar dari pengalaman kita dan kita bagi apa yang sudah kita pelajari gitu. Ini fase kontemplasi. So, yang harus dilakukan adalah kontemplasi. Memang kalau di dalam fase kontemplasi itu pasti kita akan melihat sisi kita yang baik, sisi kita yang buruk gitu. Cuman emang itu harus jalanin gitu. Itu bagaikan bekal untuk dirimu sendiri gitu. Ibaratkan gimana cara aku dapetin fondasi yang kuat nih gitu. Oke, fondasi yang kuat adalah aku belajar dari apa yang sudah aku jalanin kemarin. Bukan hanya belajar dari apa yang kamu lihat di sosial media, di teman-teman kamu, di lingkungan di luar kamu gitu. Tapi belajarnya dari diri sendiri gitu, pengalaman. Ada pengalaman yang jatuhnya pengalaman asli, yang akhirnya mungkin nge-trigger atau trauma-trauma yang asli, tapi juga ada trauma-trauma yang palsu. Nah, sisihin trauma-trauma yang palsu, empaskan gitu, jangan kamu bawa karena itu bukan punyamu. Jadi untuk trauma-trauma yang palsu yang bukan dirimu itu istilahnya di clearing lah gitu. Kalau handphone kan ada kita ngebersihin memori-memori yang kayak cookiesnya gitu dibersihin gitu, hal-hal yang gak dipakai lagi dibersihin gitu. Nah itu akhirnya kan ngebuat ruangan kosong gitu, jadi ada space kosong. Nah saat kita punya space kosong baru tuh jodohnya masuk gitu. Ini tuh harus punya faith yang kuat. Mungkin beberapa dari kalian udah ketemu kali ya, cuman kalau aku lihat untuk kalian yang belum ketemu masih sendiri, karena ini energi The Hermit biasanya orang-orang yang single, very single gitu. Ini nanti ada kehadirannya. Cuman yang tadi aku bilang harus siapin dulu fondasi kamu gitu. Kalau soal pertemuan ini mungkin agak klise ya. Ada beberapa dari kalian yang kayak falling in love at the first time kalian bertemu gitu. First sight, ngelihat langsung ada getaran-getaran cinta, karena dari energi The Cupid Arrow di sini
walaupun awalnya ngerasa kayak di sini sendiri, aduh ada nggak ya, terus saat ketemu kayak dikasih hope gitu, jadi langsung kayak ada sebuah cahaya yang meyakinkan diri kamu, oke, this is the one gitu. Terus aku bakalan lihat dari sini ada the Fool, ada the High Priestess, sama ada the Ten of Swords. Untuk beberapa dari kalian mungkin agak ketarik di pilihan nomor 2, kalian bisa cek. Ini tuh kayak kayak vice versanya sih kalau aku lihat. Gini, kemungkinan kamu dealing sama sosok orang yang very intuitive. Kelihatannya emang agak kelihatan punya freedom gitu, punya kebebasan, dia bebas berpendapat, dia suka belajar, dia suka exploring gitu. Cuman dia itu sosok orang yang sangat-sangat suka kestabilan juga gitu. Walaupun kelihatannya suka bebas nih gitu, suka ngapain aja, kemana aja, tapi dia sangat mengapresiasi tradisi gitu. Jadi jangan anggap remeh pemahaman dia soal tradisi. Dia sangat-sangat menghargai tradisi, sangat-sangat menghargai komitmen gitu. Terus kalau aku lihat di sini, dia tuh sosok orang yang kelihatannya itu lebih muda daripada usianya, jadi kayak awet muda. Dari segi stylenya juga eclectic, stylenya juga unik gitu, tapi cocok banget sama dia gitu. Kalau nanti mohon maaf lobet. Nah, dia juga sosok orang yang kalau misalnya sudah selesai nih, ya udah bye gitu. Dia bukan tipe orang yang suka ngungkit-ngungkit masa lalu gitu. Jadi saran dari aku, berdamai sama masa lalu kamu. Jadi kamu tidak ada keinginan untuk ngulik-ngulik soal masa lalunya dia gitu. Karena dia tipe orang yang kalau ya udah, kalau selesai ya udah gitu. Dia bukan tipe orang yang terlalu terbelenggu sama masa lalu juga. Terus di sini juga tipenya gini orangnya. Kalau kamu mau sama dia, ayo jalan gitu. Tapi kalau nggak mau, ya udah bye gitu. Jadi dia bukan tipe orang yang meratapi nasib atau desperate akan sesuatu. Ada sisi misteriousnya kalau aku lihat, jadi mesti effort ya buat kenalin lebih dalam lagi gitu. Cuman tadi kamu punya fondasi yang kuat, dia fondasi yang kuat, cuman memang ada opposite, ada perbedaan di sini. Contoh perbedaannya, contoh nih ya, kamu morning person, berarti dia orang yang aktif di malam hari. Kamu aktif di siang hari, dia aktif di malam hari, atau vice versa sebaliknya. Itu contoh sebagian kecil. Jadi walaupun ada perbedaan, bukan berarti gak bisa bersatu gitu. Karena dari perbedaan tersebut kayak bisa saling memahami sih satu sama lain. Kamu bisa ngajarin dia bisa ngajarin kamu. Kalian berdua masing-masing bawa value yang sama lah dalam hubungan ini gitu. Kita bakal lihat di sini. Kemungkinan ketemunya surprise. Nih ada perbedaan usia beberapa dari kalian. Bisa perbedaan usia, tapi ada yang perbedaan, iya sih, ada yang perbedaan lifestyle teman-teman gitu kalau aku lihat, yang mengakibatkan cara pandang berbeda gitu, tapi tujuan tetap sama. Orangnya sangat aktif, kamu dealing sama seseorang yang energinya oke banget nih, staminanya oke banget. Nih kalau kamu cukup ya udah santai menjalanin hidup gitu, cukup stabil, tapi kalau dia kemana nih gitu, kayak kalau energi kayak kembang api gitu kalau aku lihat. Sebenarnya kalau kamu lebih tertuju, cuman ini dari luarnya gitu. Saat dia membawa dirinya kemanapun, misalnya ke lingkungan teman, di keluarga, dia tuh kayak bawa blessing. Jadi dari lahir sebenarnya dia bawa blessing untuk keluarganya dia kalau aku lihat. Jadi proteksinya cukup kuat dari keluarga, and then orangnya tulus banget. Kadang-kadang suka, kamu mungkin akan ngelihat dia dimanfaatkan orang lain, tapi dia nggak ngerasa dimanfaatin. Sebenarnya dia pintar gitu. Bukan berarti dia ngelakuin itu untuk jadi korban dimanfaatkan orang lain gitu. Dia ngelakuin itu ya udah karena emang dia baik aja gitu. Jadi ketulusannya akan kelihatan sekali. Terus setiap ada dia, itu kayak kamu feeling happy di sini, ngerasanya happy. Jadi saling memberikan kebahagiaan satu sama lain.
kamu akan diajarkan untuk benar-benar menikmati keadaan. Atau vice versa ya. Jadi saat berdua itu kayak bener-bener enjoying the moment. Ya masa lalu ya udah baik gitu, masa lalu. Ya masa depan ya udah dianggap aja nanti itu hadiah gitu, surprise dari semesta. Jadi benar-benar bisa enjoying your moment together. Dan ini ada konsep kesetiaan. Jadi kalian bukan hanya jadi lover, jadi pasangan, bukan hanya cinta sejati, tapi juga jadi best friend, teman sejati juga. So aku bakalan lihat di sini ada dokter. So ini yes mirip ya kayak nomor 2. Kalau ada yang sakit di badan, di fisik, di kepala, di mental, di perasaan, di hati, dimanapun, di jiwa, di raga kamu, coba deh disembuhin dulu, dicek dulu gitu. Especially kalau misalnya memang sakitnya di fisik gitu, seeking dokter, coba ke dokter gitu. Itu akan ngebantu saat kita sehat nih, si raga kita sehat, jiwa kita juga akan sehat juga. Saat jiwa sehat, jiwa kita akan nuntun kita untuk cari jawaban atau dapetin jawaban yang lebih pasti lagi, atau untuk nge-guide kita ke arah yang benar gitu. Choose, coba deh jalan-jalan ke tempat-tempat baru, lebih ngeh sama pesan-pesan semesta juga. Protek energi kamu, protek dirimu sendiri dengan pergi ke tempat-tempat yang baik, terus juga ke lingkungan yang baik juga, berteman dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang mensupport dirimu, gitu. Kita bakalan lihat dari sini. Free yourself. It's time to take back control of your life. Aku tidak akan bosan bilang ini ya, ini adalah gambar favorit aku. Ini tapestry. Jadi ini unicorn yang terpenjara. Tapestry itu karpet. Ini sebenarnya gambarnya dari karpet. Jadi sebenarnya unicorn kan punya keunikan ya. Dia bisa terbang, punya kemampuan magic gitu. Sebenarnya ini penjaranya cuma penjara yang simple, kayu loh. Dia bisa loncat dengan mudah, bisa terbang, bisa menggunakan kekuatan untuk menghancurkan penjara ini. Ini dirimu. Jadi kadang-kadang kita suka terperangkap sama ilusi. Itu yang paling bahaya. Kita kalau terperangkap di dalam rumah, itu rumah bisa kita bobol dari dalam. Iya kan? Kita bisa loncat dari jendela gitu. Tapi kalau perangkapnya ilusi, itu lebih susah lagi. Jadi coba kontemplasi. Apa nih yang kamu anggap konsep kenyamanan yang kamu biasakan, yang kamu toleransi, tapi sebenarnya tidak baik untuk dirimu. Lepasin dirimu. Romantic feeling. Your feelings are real and worth exploring. Jadi nanti ada feeling-feeling yang muncul saat ketemu dia, itu sinyalnya dari semesta. Dan kalau aku lihat juga ada tadi, ada getaran-getaran cinta saat bertemu. Date. Meeting someone new, dating, get back out there. Jadi ini disaranin buat coba tetap, walaupun ada di dunia kamu, untuk terbuka. Kalau dikalian sama seseorang, ada yang ngajak ketemuan, gitu. Heartbreak, pain, separation, shock and attack. Jadi hal-hal yang sebenarnya kamu tahu itu nyakitin dirimu, mungkin dari orang-orang, teman-teman yang tidak baik, tidak positif, gitu, yang memang mengelabui, gitu, hal-hal yang memberikan ilusi, lepasin. So aku bakalan lihat the outcome dari Lenormand-nya. Sini ada energi Virgo, ada energi Aries, ada energi Leo, ada energi Taurus, ada energi Aquarius, ada energi Pisces. Cek Summer, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Ini kalau aku lihat memang dari pandangan pertama udah kelihatan jelas. Kalau aku lihat di sini ada seseorang yang interest kamu atau kamu interest sama dia. Jadi ini bisa vice versa ya. Jadi dari fisik kamu mungkin sangat suka fisiknya dia, nyata, jadi ada timbul rasa suka di sini, atau vice versa. Cuman kalau aku lihat di sini nih ada good news, ada kabar baik. Jangan lupa untuk lebih ngeh atau lebih sadar sama kabar-kabar dari semesta. Dan sinyalnya adalah dari semesta ada keberuntungan yang bertubi-tubi datang gitu. Jadi sinyal dari semesta kalau kalian akan union, akan bersatu, adalah
keberuntungan yang bertubi-tubi dari aspek-aspek lain. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau lanjut bisa book reading, linknya di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!